Assalamualaikum dulur-dulur semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya lur. Di video kali ini kita bakal ngebahas film action yang isinya full tembak-tembakan, kejar-kejaran, sampai pertarungan satu lawan puluhan orang. Yap, ini dia, Extraction. Sebuah film yang mengisahkan tentang seorang tentara bayaran bernama Tyler Rake yang diperankan oleh Chris Hemsworth yang dapat misi gila buat nyelamatin anak bos narkoba dari geng rivalnya di Bangladesh. Kedengarannya mudah, tapi faktanya misi ini jadi ajang bunuh diri yang penuh konspirasi, pengkhianatan, dan pengorbanan. Dari awal sampai akhir lo bakal diajak nonton aksi non-stop yang bikin nafas ikut sesak. Jadi akankah Tyler berhasil bawa anak itu keluar hidup-hidup? Dan seberapa jauh dia mau berkorban demi misi yang gak ada jaminan pulang ini? Langsung aja, ayo kita mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar gue makin semangat ngasih alur cerita film seru buat lo dan dulur-dulur semua. Di awal cerita kita diperlihatkan kondisi sebuah kota di Bangladesh yang hening, sepi, sunyi seperti tidak ada kehidupan di sana lur. Kota itu bernama Dhaka. Di jembatan Dhaka, seorang pria penuh luka berdarah-darah berdiri sambil terhengap. Dia bernama Tyler Rake. Keadaan yang sudah kacau parah membuat Tyler harus ekstra waspada agar tidak tertembak oleh musuh. Namun karena Tyler sedikit kurang fokus, tiba-tiba saja mundur 2 hari sebelum kejadian tadi, kita diperlihatkan seorang remaja yang bernama Ovi yang sudah selesai bersekolah lur. Sebelum pulang ke rumahnya, Ovi menyempatkan nongkrong dan ngopi-ngopi dulu sama 2 temannya. Ovi ini sebenarnya memiliki kehidupan yang mewah dan berkelimangan harta lur. Namun ternyata di balik kemewahannya itu, Ovi diam-diam ngerasa sepi dan tertekan. Di suatu malam, Ovi yang bosan dengan kesendiriannya pergi nongkrong sama teman-temannya di sebuah klub malam lur. Di sana Ovi juga melihat seorang perempuan yang disukainya. Karena Ovi tidak berani untuk mendekati perempuan itu, salah satu teman Ovi mengajak Ovi keluar sebentar untuk menghisap sebatang rokok yang bukan sembarang rokok supaya adrenalinnya terpacu. Baru aja rokok itu dinyalakan dan baru 1 hisapan, 2 orang polisi India menghampirinya lur. Dan chill, relax. Ovi pun dibawa oleh kedua polisi itu. Kedua polisi itu membawa Ovi dengan cara yang tidak lazim lur. Penangkapan itu seperti sebuah penculikan. Dan berita penangkapan Ovi pun dikabarkan ke ayahnya bernama Mahajan yang saat ini sedang mendekap di penjara. Saju yang merupakan orang kepercayaan Mahajan juga meminta maaf atas kelalaiannya lur. Mahajan yang mendengar kabar itu jelas gak terima. Mahajan pun meminta Saju untuk membawanya kembali ke rumah seraya mengancam Saju bahwa melukai bahkan menjunuh seseorang bukanlah hal yang sulit baginya meskipun saat ini dia sedang di dalam penjara. Setelah itu, Mahajan memerintahkan Saju untuk pergi ke wilayah Dhaka untuk menyelamatkan Ovi. Saju juga dibolehkan untuk menyewa sekelompok pasukan jika memang dibutuhkan lur. Nah setelah itu, Saju kembali ke rumahnya dan bercerita kepada istrinya bahwa dia sudah mendapatkan perintah dari Mahajan untuk menyelamatkan Ovi. Istri Saju sepertinya merasa berat hati dengan perintah itu lur. Di tempat lain, lebih tepatnya di Australia, Tyler Rake yang lagi santai dan minum-minum sama 2 temannya, tiba-tiba saja melompat ke air terjun dan bertapa di dalam air lur. Wah gila sih ini si Tyler ya. Bukan di bawah air terjun lur, dia bertapanya tuh di dalam air terjunnya lur. Wedan emang. Setelah selesai menghabiskan waktu bersantainya, Tyler kembali ke rumahnya dan di sana tampak seorang wanita yang sepertinya sudah menunggu kedatangan Tyler. Wanita itu bernama Nick. Dia adalah orang yang bertugas untuk memberikan misi dari pemohon ke Tyler. Nick menyampaikan kepada Tyler bahwa saat ini dia mendapatkan proyek besar, yaitu misi penyelamatan seorang anak mafia di India yang diculik oleh saingannya dan saat ini ditahan di kota Dhaka. Tyler pun nyautin Nick kalau di kota itu ada Gasper, yaitu rekan setimnya sebagai penjunuh bayaran. Dan Nick memberitahu Tyler bahwa Gasper saat ini sudah pensiun. Dan gak banyak nananini-ninaninu, tepat di hari Jumat Tyler dan Nick sudah berada di suatu perbatasan di dekat kota Dhaka. Dan di sana Tyler mulai diberitahu situasi dan orang-orang yang akan dihadapi.
Orang yang akan dia hadapi adalah Bos Amir, seorang mafia atau gembong narkoba terbesar di India yang menjadi saingan Mahajan yang juga seorang mafia atau gembong narkoba di Bangladesh, lur. Setelah mengetahui semua rencananya, Taylor dan tim pun bergegas menuju titik operasi. Taylor yang sudah tiba di Dhaka mulai menghubungi kelompok penculik, lur. Kemudian di tengah hiruk-pikuk kota Dhaka yang semeraut, Taylor pun dibawa oleh sekelompok gangster ke salah satu tempat yang entah di mana. Dan di sana Taylor mulai bernegosiasi dengan kelompok gangster itu. Setelah kelompok gangster itu menunjukkan bahwa Ovi baik-baik saja, Taylor langsung dibawa keluar dan diminta untuk memberitahu Mahajan agar segera membayar uang tebusan yang dimintanya. Dan saat Taylor sedang dituntun untuk keluar, tiba-tiba saja tim Taylor datang dan langsung menghabisi beberapa orang gangster itu, lor. Taylor pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Dan saat kelompok gangster yang lain sedang bersantai, tiba-tiba saja mereka mendengar seorang mengetuk pintu. Hal itu membuat mereka waspada, lor. Dan saat pintu itu mau dibuka, timah panas melesat menembus pintu, lur. Ya, itu adalah Taylor. Dia balik lagi dan langsung memberedel semua anggota gangster itu, lur. Taylor yang sudah terbiasa dengan pertarungan dan situasi sulit itu dengan mudah membasmi para kroco itu, lur. Tapi gak semua. Tersisa satu orang gangster yang sengaja dia biarin hidup. Nah, dia adalah Bocil, anggota termuda di kelompok gangster itu, lur. Muda banget, bahkan paling muda dia. Nah, setelah ngebabat abis para gangster, Taylor langsung membawa Ovi keluar gedung dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil untuk dibawa ke titik penjemputan. Di situasi lain di atas gedung, Amir, si bos mafia dari India, sedang menginterogasi beberapa anak kecil yang juga anggotanya untuk memberitahu siapa anak yang sudah mencuri uangnya. Satu anak menjadi korban dari interogasi itu, lur. Dan saat anak buah Amir mau ngorbanin satu anak lagi, seorang remaja mengangkat tangannya dan dia bernama Farhad. Farhad berkata kepada orang itu bahwa yang telah mencuri uang bos Amir adalah anak yang tadi dimautkan oleh anak buahnya. Amir pun tertawa mendengar jawaban Farhad itu. Kemudian Amir memanggil Farhad dan memuji kecerdasannya. Setelah itu, bos Amir meminta Farhad untuk memotong 2 jarinya sebagai hukuman pengganti, lur. Si bos Amir ini kayaknya psikopat juga ya, lur ya. Bengis dia. Nah, saat Farhad sedang memilih jari mana yang mau dia korbankan, tiba-tiba saja datang seorang berseragam tentara. Dia adalah Kolonel Pijay dan melaporkan kepada Amir bahwa anak yang diculik yaitu Ovi kini menghilang, lur. Mendengar berita itu, bos Amir memerintahkan semua akses jalan ditutup. Kemudian bos Amir pun pergi meninggalkan gedung dan anak buah kecilnya itu. Di situasi lain, Taylor yang saat ini sedang membawa Ovi memberhentikan mobilnya di belakang suatu bangunan. Di sana Taylor mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi selanjutnya sambil nge-briefing Ovi supaya nurut dan gak ngelakuin hal aneh. Di sana Ovi juga dipakein rompi anti miskin, lur. Rompi anti peluru maksudnya. Dan setelah selesai melakukan persiapan, misi penyelamatan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Dengan melihat layar pantau dari tim radar, kita bisa mengetahui kalau posisi Taylor saat ini sudah dekat dengan tim lain yang bersiaga di tepi sungai dan sudah bersiap untuk bergabung dalam aksi. Posisi sih udah bagus ya, sejauh ini gak ada halangan dalam misi Taylor. Tapi beda kafe, beda kopi, lur. Di atas perahu tim Taylor yang sedang menunggu, tiba-tiba saja diserang sama orang berbaju serba hitam. Dan tiba-tiba saja situasi menjadi kacau, lur. Terlebih setelah sniper tim Taylor yang bertugas sebagai mata pantau tewas terkena lesatan timah panas yang muncul dari arah perahu. Si kolonel yang tadi memberikan laporan kepada bos Amir sepertinya mulai mengerahkan pasukannya untuk mencari Taylor dan Ovi. Hal itu juga terlihat oleh tim radar, lur. Taylor yang menerima laporan dari tim radar tentang situasi yang kini jadi amburadul terpaksa harus membawa Ovi bersembunyi dan menjaganya lebih lama. Dan saat pelarian itu Taylor diikuti seorang berseragam serba hitam yang tadi mengacau di perahu, lur. Siapa sebenarnya orang ini? Saat Taylor dan Ovi sedang bersembunyi, Ovi mendengar suara teriakan Saju yang akan membawanya pulang.
Ovi yang nyautin teriakan itu diminta diam sama Tyler, lur. Dan ternyata orang berseragam serba hitam itu adalah Saju, lur. Karena peran Saju tidak ada dalam rencana Tyler dan tim, pada akhirnya Tyler tetap membawa Ovi berlari dan menjauh dari Saju. Tyler membawa Ovi kembali ke mobil, lur. Namun sayang, di sana Tyler dicegat pasukan polisi. Tyler pun memundurkan mobilnya dengan cekatan dan mencari jalan lain. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi, lur. Karena jalanan yang sempit, ramai, dan banyak belokan membuat Tyler sulit keluar dari pengejaran, lur. Sampai pada akhirnya, Tyler dihadapkan dengan situasi sulit di mana hanya ada satu jalan untuk lari, yaitu keluar dari dalam mobil. Setelah keluar dari mobil, Tyler masuk ke salah satu rusun dan polisi pun langsung mengikutinya, lur. Setelah keluar dari dalam mobil, Tyler masuk ke salah satu rusun dan polisi pun langsung mengikutinya, lur. Meskipun polisi sudah menyusur semua lantai rusun, bahkan masuk ke dalam ruangan, mereka tetap masih tidak menemukan Tyler, lur. Dan tepatnya di lantai 3, Tyler muncul dan menghabisi semua pasukan polisi yang ada di sana. Setelah berhasil mengatasi pasukan polisi, Tyler membawa Ovi ke atap ya. Tyler membawa Ovi ke atap, kemudian memaksanya untuk melompat ke gedung lain dan mencari jalan keluar yang aman. Dan saat Tyler menuruni gedung, tiba-tiba saja Saju muncul di hadapan Tyler dan langsung menyerangnya, lur. Tyler pun membawa Saju jatuh dari atas gedung, lur. Dan pertarungan kembali berlanjut di jalanan. Tyler yang sedikit mendominasi pertarungan itu tiba-tiba saja tertabrak mobil dan terpental, lur. Tyler pun terkapar. Ovi yang tadi sempat terpisah dengan Tyler saat ini sudah tertangkap oleh pasukan polisi, lur. Kemudian Saju mengalihkan perhatiannya dari Tyler dan segera mendekati Ovi. Saju pun menjunuh semua polisi yang menangkap Tyler dan segera membawa Ovi. Namun setelah itu hal yang tidak terduga terjadi, lur. Saju yang dihantam dengan truk itu langsung tidak sadarkan diri, lur. Kemudian Tyler mengajak Ovi ikut bersamanya lagi. Sampai di satu jalan, Tyler melompat dari truk dan membiarkan truk itu menabrak pembatas jalan. Truk pun meledak, lur. Pengejaran ini gila, lur. Kayaknya semua alat negara dipakai sama si bos Amir buat ngejar Tyler dan Ovi. Anak buah bos Amir yang mantau dari atas pakai helikopter ngasih info ke bos Amir kalau mobil yang dipakai Tyler terguling dan meledak. Kemudian bos Amir menjawab laporan itu dengan meminta jasad Ovi dan Tyler dibawa ke hadapannya. Nah, pengejaran jadi semakin gencar dan semakin brutal saat bos Amir menerima info tidak ada jasad yang ditemukan di sekitar truk yang terguling dan meledak itu. Sampai tiba di waktu malam, pelarian Tyler dan Ovi pun sampai di sebuah pabrik. Sambil bersembunyi di sana, Tyler pun mengobati luka yang ada di tubuhnya dengan bantuan dari Ovi. Nah, di saat yang sama, Nick menghubungi Tyler dan mengatakan bahwa dirinya, Tyler, dan tim yang lain telah dipermainkan oleh Mahajan. Mahajan tidak hanya memperkerjakan Tyler dan tim, lur. Dia juga meminta Saju untuk merampas Ovi dari Tyler. Karena dengan begitu, Mahajan akan menganggap misi Tyler gagal dan tidak perlu membayarnya. Nick juga mengatakan agar pergerakan Tyler bisa lebih lincah, dia diminta untuk meninggalkan Ovi, lur. Dan untuk mengeluarkan Tyler dari kota Dhaka, dia akan mengirimkan helikopter untuk menjemputnya di tempat yang cukup terbuka, yaitu di jembatan yang jaraknya sekitar 4 km dari posisi Tyler berada. Sepertinya Ovi mendengar percakapan itu, lur. Dan Ovi pun memastikan kepada Tyler apa benar dia akan meninggalkannya di tengah perjalanan. Dan dengan tegas tapi lemas, Tyler menjawab tidak. Karena Ovi adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan uangnya dari Mahajan. Mendengar hal itu, Ovi merasa bahwa dirinya tidak lebih dari sekedar paket yang dibungkus kertas coklat, lur. Di situasi lain, Saju yang saat ini juga sedang beristirahat menelpon ke istrinya dan mengatakan jika dirinya tidak ada kabar selama 12 jam ke depan, dia meminta istrinya untuk mengambil sejumlah uang dan segera pergi dari rumah. Dan beberapa jam berselang, Tyler membangunkan Ovi yang sedang tertidur untuk segera bergerak mengikutinya. Dan saat Tyler mau pergi, mobil yang mau dipakai Tyler dihadang oleh sekelompok gangster kecil, loh.
Ya meskipun mereka masih kecil-kecil ya, tapi kelompok itu cukup bengis juga lur. Pada akhirnya penghadangan itu bisa diatasi oleh Tyler lur. Nah karena mobil yang mau dipakai sama Tyler ini nggak bisa dihidupin lur, akhirnya Tyler memutuskan untuk bergerak menyusuri saluran air. Karena Tyler merasa kesulitan untuk keluar dari situasi yang sedang dihadapinya, dia meminta Nick untuk menelpon kawan lamanya yaitu Gaspar. Meskipun awalnya Nick menolak, tapi tidak lama setelah itu Gaspar datang menjemput Tyler dan mengamankannya. Nah, di rumah Gaspar ini kita diberitahu alasan kenapa Tyler kesulitan untuk keluar dari kota itu. Hal itu disebabkan karena letak kota Dhaka dikelilingi banyak sungai baik di pintu masuk ataupun keluar loh. Dan setelah Gaspar meninggalkan Tyler, Tyler pergi menemui Ovi sambil membawakannya makanan dan di kesempatan itu, Ovi memuji keberanian Tyler. Di kesempatan itu juga mereka mulai saling bercerita tentang diri mereka masing-masing. Nah, setelah percakapannya dengan Ovi, Tyler mengenang kembali keseruannya saat menjalani misi bersama dengan Gaspar. Gaspar yang saat itu sedang mabuk, tiba-tiba saja memberikan ide yang tidak ingin Tyler lakukan, yaitu menjenuh Ovi dan memberikan jasadnya kepada bos Amir untuk mendapatkan 10 juta dolar, lur. Dan hal itu memicu perkelahian di antara mereka. Ovi yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya dan langsung melesatkan timah panas ke arah Gaspar. Gaspar pun tewas. Nah, dari sini kita diberitahu sepertinya hubungan emosional Tyler dan Ovi mulai terbangun lor. Pagi harinya Tyler menemui Saju dan menyerahkan Ovi. Sepertinya Tyler mulai tidak peduli dengan bayarannya ya lor. Dan Saju yang tidak mau menerima resiko yang berakibat pada keselamatan keluarganya itu pada akhirnya menerima Ovi dengan sukarela. Dan kerjasama di antara mereka pun terjalin lur. Tyler pun mulai bergerak dan membredel pasukan bersenjata untuk membukakan jalan. Kondisi jalanan yang semeraut membuat Saju terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan mengendap-endap. Dan setelah Saju sampai di jembatan, dia pun ketahuan sama petugas dan baku tembak pun tidak bisa dihindarkan lagi lur. Sementara itu Tyler yang berhadapan dengan pasukan bersenjata harus membuka jalannya sendiri untuk sampai ke tempat yang disepakatinya dengan Nick. Dan Saju meminta Ovi untuk bergerak sendirian mencari tempat yang aman. Nah, situasi pun semakin panas. Pasukan bersenjata dari India mulai berdatangan dari berbagai arah lur. Untungnya Nick dan kawan-kawannya datang membantu Tyler. Saat Tyler sampai di jembatan, Saju menghubungi Tyler dan memberitahu posisi keberadaan Ovi. Dan setelah melakukan perjuangan yang luar biasa, Saju kena headshot lur. Dan Saju pun tewas. Nah, setelah itu pilot helikopter dan rekan-rekan Nick juga tewas terkena lesatan timah panas dari sniper musuh. Melihat hal itu, Nick langsung mengambil posisi dan mencari lokasi keberadaan si sniper musuh lur. Setelah berhasil menemukannya, Nick langsung melesatkan timah panas ke arah sniper itu. Tapi sebelum Nick berhasil menewaskannya, sebelumnya si sniper tua itu berhasil membidik Tyler. Meskipun begitu, Tyler masih bisa berdiri dan melawan sisa-sisa musuh dengan tenaga yang tersisa dan badan penuh luka lur. Tyler pun berhasil membereskan semuanya. Namun sayang, saat Tyler merasa situasinya sudah aman, tiba-tiba saja dari arah belakang Farhad muncul dan melesatkan timah panas sehingga mengenai Tyler lur. Dan Tyler pun jatuh ke sungai. Ovi pun berhasil diselamatkan dan dibawa oleh Nick. 8 bulan kemudian, Ovi kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Dan Nick berhasil membalaskan dendamnya kepada Amir. Film pun selesai. Tamat. Ini film seru banget lor. Full dar der dor pokoknya. Sayang banget kalau kita gak ambil pelajaran dari film sebagus ini. Oke, gue coba ambil sedikit pelajaran yang sedikit bisa gue tangkap dari film ini ya. Pertama, setiap orang pantas punya kesempatan kedua.
Nah, Tyler yang punya masa lalu kelam dan gak punya arah hidup yang jelas, pada akhirnya berhasil menemukan kembali tujuan hidupnya setelah bertemu dengan Ovi. Nah, di kehidupan nyata kita pasti pernah ngerasa salah, gagal, atau nyakitin orang. Tapi bukan berarti hidup kita selesai ya lur. Karena akan selalu ada ruang buat berubah dan jadi lebih baik. Itu tergantung dari kitanya mau apa enggak. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah jangan gampang menaruh kepercayaan ke orang lain, terutama saat lu berada di medan pertempuran atau berada di medan perang. Nah, medan perang itu bisa aja ya bisa di mana aja ya, bisa di dunia kerja, di pertemanan atau yang lainnya. Gak semua yang kelihatannya dekat itu tulus loh. Kita tetap harus waspada dan pintar baca situasi biar gak gampang disakiti orang yang salah. Ya gak? Gimana menurut lo? Hal apa yang lo bisa petik dari film ini? Kasih tahu gue di kolom komentar. Dan itu aja yang bisa gue suguhkan di kesempatan kali ini. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga sehat selalu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.